Halo anak-anakku semuanya, bertemu lagi dengan pelajaran sejarah peminatan. Nah, di pertemuan pertama ini kita akan bahas tentang topik manusia dan sejarah. Apa sih hubungannya manusia dengan sejarah? Dan bagaimana sih kita mengklasifikasikan peranan manusia dalam sejarah? Nah, selengkapnya kita akan bahas dalam materi hari ini. Manusia dan sejarah tidak dapat dipisahkan. Peran manusia dalam sejarah layaknya pemeran utama dalam sebuah drama. Sebegitu pentingkah peran manusia dalam sejarah? Lalu, apa sebenarnya sejarah itu sampai Insinyur Soekarno pernah berpesan, "Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah" atau jas merah. Apa saja sih ciri khas sejarah dan bagaimana ruang lingkupnya? Semuanya akan kita bahas pada bab ini. Poin utama yang akan kita bahas pertama kali adalah tentang pengertian sejarah. Nah, karena sejarah ini sebetulnya adalah termasuk dalam rumpun ilmu sosial, maka untuk masalah pengertian atau masalah definisi sangat-sangat beragam. Artinya tidak seperti ilmu alam yang secara definisi harus sama satu. Di ilmu-ilmu sosial, masalah definisi ini sangat memberikan keleluasaan bagi kita untuk berkreasi membuat definisi sekemampuan kita. Nah, sebagai sampel, Bapak ambil beberapa tokoh yang mencetuskan pengertian-pengertian sejarah. Yang pertama adalah Herodotus. Herodotus ini adalah seorang filsuf dari Yunani yang dia adalah orang pertama yang menuliskan karya sejarah secara ilmiah, ya, sehingga Herodotus ini dijuluki sebagai bapak sejarah dunia. Ya, kata Herodotus, sejarah adalah suatu kejadian untuk menceritakan seluk-beluk jatuh bangun seorang tokoh, masyarakat, atau peradaban. Ya, itu kata Herodotus. Kita lihat yang kedua, ada definisi menurut sejarawan Inggris bernama R.G. Collingwood. Kata Collingwood, sejarah adalah penyelidikan akan hal-hal yang telah dilakukan manusia pada masa lampau. Ya, nah lalu kita masuk yang ketiga. Menurut Muhammad Yamin, kalau Muhammad Yamin ini adalah seorang sejarawan dari Indonesia. Beliau berasal dari Sumatera Barat, ya, atau Minangkabau. Kata Muhammad Yamin, sejarah adalah ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan dari beberapa peristiwa yang dapat dibuktikan. Jadi kata Muhammad Yamin, titik utamanya adalah sejarah itu harus dapat dibuktikan. Ya, kalau tidak dapat dibuktikan berarti bukan sejarah, ya, itu bisa jadi mitos atau legenda. Yang terakhir, menurut Muhammad Ali. Muhammad Ali menjelaskan bahwa sejarah itu adalah ilmu yang menyelidiki semua perubahan, kejadian, peristiwa, dan kenyataan yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Ya, nah itu adalah beberapa pengertian sejarah menurut beberapa ahli. Nah, sekarang coba oleh kalian tuliskan pengertian sejarah versi kalian sendiri masing-masing, ya. Silahkan Bapak beri waktu untuk menuliskan pengertian sejarah versi kamu sendiri. Nah, yang kedua yang akan kita bahas adalah ciri-ciri sejarah. Tidak semua peristiwa di masa lampau itu bisa digolongkan ke dalam peristiwa sejarah, karena peristiwa sejarah memiliki ciri khas sebagai berikut. Yang pertama adalah peristiwanya penting. Artinya peristiwa tersebut punya pengaruh besar bagi kehidupan manusia. Contoh, kenapa Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua digolongkan ke dalam peristiwa sejarah? Karena Perang Dunia I dan Perang Dunia Kedua itu memiliki dampak
yang dirasakan hampir sebagian besar umat manusia, sehingga dikategorikan sebagai peristiwa sejarah. Nah, ada pertanyaan kadang-kadang, Pak, kalau misalnya peristiwa yang saya alami hari kemarin secara pribadi itu apakah tergolong dalam peristiwa sejarah? Nah, kalau untuk menjawab pertanyaan ini kita lihat dulu proporsinya. Pengaruhnya terasa untuk siapa peristiwa tersebut? Kalau misalnya peristiwa tersebut pengaruhnya untuk Anda sendiri, berarti itu digolongkan ke peristiwa sejarah pribadi. Artinya sejarah untuk Anda sendiri. Bagi orang lain, apa yang kamu lakukan kemarin mungkin bukan jadi sejarah karena tidak terlalu penting bagi mereka. Ya, seperti itu. Yang kedua, ciri peristiwa sejarah adalah unik. Unik artinya peristiwa tersebut hanya terjadi satu kali dan tidak akan terulang lagi. Contoh, misalnya peristiwa Rengas Dengklok. Ya, Soekarno-Hatta dibawa oleh golongan pemuda ke Rengas Dengklok, Kabupaten Karawang untuk didesak agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, peristiwa Rengas Dengklok itu hanya terjadi satu kali, tanggal 16 Agustus 1945. Pak, kan bisa hari ini diulangi lagi. Misal, nanti ada tokoh yang berperan sebagai Soekarno, ada tokoh yang berperan sebagai Hatta dan para pemuda misalnya. Bisa saja secara tokoh, bisa saja direka. Secara tempat mungkin bisa saja direka juga. Tetapi secara waktu tidak mungkin persis sama. Itulah kenapa peristiwa sejarah itu disebut unik. Karena hanya terjadi satu kali. Walaupun dimirip-miripkan dibuat lagi hari ini, tentu saja dari segi waktu ya tidak akan persis seperti kejadian sebenarnya. Yang ketiga, ciri-ciri sejarah yaitu adalah abadi. Abadi itu artinya dikenang oleh zaman. Artinya peristiwa sejarah tersebut sampai hari ini akan selalu dikenang oleh sekelompok orang-orang tertentu. Contoh, peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia itu adalah peristiwa yang abadi bagi bangsa Indonesia karena dengan adanya peristiwa proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya dari cengkraman bangsa asing. Ya, seperti itu. Nah, yuk mari berpikir. Sepanjang perjalanan sejarah bangsa Indonesia, coba ambil 3 contoh peristiwa yang menurutmu memiliki ciri-ciri penting, unik, dan abadi. Tentu saja peristiwanya jangan sama seperti peristiwa yang Bapak sebutkan sebelumnya tadi ya. Yuk kita cari 3 contoh peristiwa yang memiliki ciri-ciri penting, unik, dan abadi sepanjang perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Silahkan. C adalah asal kata sejarah. Nah, kita akan bahas tentang apa sih asal kata sejarah. Secara etimologi atau secara asal katanya, arti kata sejarah berasal dari bahasa Arab, yaitu sajarotun, yang artinya pohon. Di Indonesia terdapat berbagai macam istilah sejarah ya. Namun sajarotun ini di Indonesia diartikan sebagai silsilah, asal-usul, riwayat ya. Dan jika dibuat skema menyerupai pohon, itu kalian bisa lihat seperti gambar di depan. Kenapa sejarah itu diidentikan dengan pohon? Karena sejarah itu berawal dari akar ya, terus berkembang ya, membuat sebuah batang besar. Dari batang itu muncul ranting yang bercabang-cabang.
Dari ranting itu muncul daun yang banyak. Setelah muncul daun, lalu muncul buah. Yang nanti buah itu kalau membusuk di pohon, dia akan jatuh dan membentuk bibit baru bagi pohon yang sama. Nah, sejarah itu dari kata sajarotun diibaratkan seperti itu. Ya, artinya kurang lebih ya, sejarah itu berkembang dari sesuatu yang sederhana menuju hal yang lebih kompleks ya gitu. Jadi peristiwa sejarah itu biasanya berkembang dari hal yang pertama dan yang sederhana, lalu lama-lama si peristiwa yang sederhana ini makin banyak dampaknya, makin luas dampaknya, makin kompleks ya. Jadi itulah kenapa sejarah diibaratkan seperti pohon ya, atau sajarotun. Ngomong-ngomong asal kata sejarah, kita akan lihat penyebutan istilah sejarah dari berbagai macam bahasa. Ada yang berasal dari luar negeri, ada yang berasal dari Indonesia. Nah, Bapak harap ketika kita membahas tentang istilah-istilah sejarah ini, kalian mendengarkan sambil mengucapkan ulang penyebutan sejarah dari masing-masing daerah tersebut ya. Kita akan bahas yang pertama dari luar negeri dulu. Ada istilah history. History itu berasal dari Inggris ya. Yang kedua ada historia. Historia itu berasal dari bahasa Yunani. Yang ketiga ada yang disebut dengan Geschichte. Geschichte itu adalah penyebutan sejarah dalam bahasa Jerman. Yang keempat ada Geschiedenis. Geschiedenis. Geschiedenis ini penyebutan sejarah dari bahasa Belanda. Dan yang berikutnya ada Tarik. Tarik tentu saja ini berasal dari Turki ya, itu yang dari luar negeri. Nah, sekarang kita akan bahas dari Indonesia. Jadi di Indonesia sendiri, di negara kita, di tiap-tiap daerah ada istilah-istilah tertentu yang berarti sejarah ya. Dan tiap-tiap daerah berbeda-beda penyebutannya. Contoh yang pertama, ini mungkin kalian sering dengar, carita atau sasakala. Nah, ini penyebutan ini berasal dari daerah Sunda atau Jawa Barat ya. Itu. Yang kedua ada babad. Kalau babad berasal dari Jawa. Kalau yang ketiga ada tambo. Tambo ini berasal dari Minangkabau atau Padang istilahnya ya. Yang keempat ada lontara. Lontara ini berasal dari Bugis atau Makassar. Dan yang kelima adalah hikayat. Kalau hikayat berasal dari Melayu ya. Nah, itu adalah beberapa penyebutan sejarah dalam berbagai bahasa dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Baik, selanjutnya kita akan bahas tentang unsur-unsur sejarah. Nah, unsur-unsur sejarah ini ada 3 yang utama. Yang pertama, bahwa peristiwa sejarah itu harus ada manusia sebagai pelakunya. Yang kedua, harus ada ruang atau tempatnya. Dan yang ketiga, harus ada waktu kapan terjadinya peristiwa sejarah itu. Nah, jadi peristiwa sejarah ini tidak terlepas dari yang 3 ini. Kalau ada salah satu yang kurang atau tidak lengkap, maka belum dapat disebut sebagai peristiwa sejarah ya. Karena sejarah yang kita bicarakan adalah sejarah yang berhubungan dengan manusia. Jadi manusia, ruang dan waktu harus selalu ada ya dalam sebuah narasi sejarah. Nah, dalam peristiwa sejarah juga terdapat unsur-unsur tambahan lainnya. Ada unsur perkembangan yang pertama. Jadi dalam unsur perkembangan ini kita bisa melihat bagaimana
perubahan ya, atau bagaimana hal-hal yang tadinya belum ada bisa menjadi ada karena berkembang dalam sebuah peristiwa sejarah. Ya, misalnya Amerika Serikat pada awal berdirinya hanya terdapat 13 koloni atau 13 negara bagian awal. Tetapi ya setelah lama merdeka, maka akhirnya lama-lama Amerika Serikat jumlah negara koloninya atau negara bagiannya berkembang sampai hari ini menjadi 50 negara bagian ya. Jadi ada unsur perkembangan dalam sebuah periode atau gerak sejarah. Yang kedua, ada kesinambungan. Kesinambungan itu keterhubungan satu sama lain ya. Jadi dalam peristiwa sejarah tentu saja saling berkaitan antara satu peristiwa dengan peristiwa yang lainnya ya. Itu contoh gerakan reformasi gereja di Eropa ya, itu berhasil membuat sebuah perubahan baru di Eropa, yaitu munculnya agama atau aliran agama baru dalam Kristen, yaitu Kristen Protestan ya, yang sebelumnya hanya Kristen Katolik saja, maka akhirnya muncul Kristen Protestan. Lalu dari Kristen Protestan nanti berhubungan lagi dengan aliran-aliran lainnya ya, itulah kesinambungan. Yang ketiga, ada unsur pengulangan ya. Unsur pengulangan ini maksudnya adalah pengulangan dari segi fenomenanya. Jadi kadang-kadang ya dalam sejarah fenomenanya bisa terulang, tetapi peristiwanya tidak dapat terulang. Misal proklamasi kemerdekaan Amerika Serikat ya, yang digagas oleh 5 orang itu terjadi tahun 1776. Nah, di tahun 2020 ya, kita mau misalnya mensosiodramakan tentang peristiwa penulisan naskah proklamasi kemerdekaan Amerika ya. 5 orang ditokohkan menjadi masing-masing penggagas dari proklamasi kemerdekaan Amerika tersebut ya. Secara orang mungkin bisa sama perannya, tetapi secara waktu kan tidak sama. Nah, itulah pengulangan yang dimaksud. Fenomena bisa berulang, tetapi peristiwa tidak bisa terulang lagi. Kemudian yang terakhir ada perubahan. Tentu saja bukan disebut peristiwa sejarah namanya kalau tidak ada perubahan yang dihasilkan. Baik itu perubahan positif maupun perubahan yang negatif ya gitu. Untuk informasi lebih lengkap Anda bisa cek ya tautan YouTube berikut ini. Nah, terakhir kita akan bicara tentang penanggalan. Dalam sejarah ini seringkali kita temui berbagai macam istilah-istilah penanggalan yang mungkin familiar dalam telinga kita. Ya, nah tugas kalian, coba kalian cari tahu arti dari istilah-istilah penanggalan berikut. Windu, dasawarsa, dekade, abad, dan milenium. Silahkan dicari informasi tentang apa arti dari istilah-istilah penanggalan tersebut. Lalu jawabannya kumpulkan dalam satu lembaran bersama pertanyaan-pertanyaan yang sudah sebelumnya ditanyakan dalam materi ini. Ya. Terima kasih. Sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Jangan lupa dikumpulkan tugasnya. Dadah.